Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan sermon kita pada malam hari ini. Sebelumnya itu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, hati sebagai hamba. Sebelum membaca firman Tuhan, mari saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setiamu, atas penyertaanmu di sepanjang hari ini. Engkau menuntun dan menyertai kami dari segala aktivitas kami Bapa. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kembali kami boleh berkumpul lewat Zoom pada malam hari ini, di mana kami akan melakukan sermon. Namun sebelum itu Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menguasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar firman yang kami dengarkan pada saat ini Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami mengerti. Berfirman ya Bapa, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Dengan judul Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penunaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, justru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya.
Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Baik Bapak Ibu, dalam bacaan kita pada saat ini itu diberi tema, "Bukan engkau, tapi akulah yang mereka tolak." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang Israel meminta raja karena Samuel mengangkat anak-anaknya yang tidak saleh itu menjadi hakim? Jika kita baca pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima, kelihatannya alasan yang mendasari orang Israel meminta raja adalah karena Samuel mengangkat anak-anaknya, Yoel dan Abia, untuk menjadi hakim atas orang Israel. Padahal anak-anak Samuel tidak hidup seperti ayah mereka. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Bisa kita baca pada ayatnya yang ketiga. Sangat wajar dan bahkan kelihatan sangat rohani untuk meminta raja dengan alasan bahwa Samuel sudah tua dan anak-anaknya itu tidak saleh. Namun Tuhan mengatakan pada Samuel bahwa inti masalah yang membuat orang Israel meminta raja adalah mereka menolak Tuhan. Bisa kita baca pada ayatnya yang ke-7. Apa maksudnya? Tuhan mengetahui motivasi orang Israel pada waktu mereka meminta raja. Mereka tidak ingin lagi diperintah atau diatur hidupnya oleh Tuhan. Mereka menginginkan raja yang memerintah mereka sama seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Mereka menolak campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Sebenarnya mereka bukan menolak Samuel atau anak-anaknya, tetapi karena mereka menolak Tuhan. Sama halnya dalam hidup kita, kita seringkali menolak Tuhan. Kadang karena dengan keegoisan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa diri kita itu yang paling bisa, merasa diri kita itu paling jago, merasa diri kita itu paling tahu. Tanpa kita sadari bahwa kita itu sudah melupakan Tuhan. Misalnya di saat kita lagi senang, kita lagi bahagia, menikmati keindahan dunia, kita itu sering lupa Tuhan. Namun di saat kita terjatuh dalam masalah, kita mendapat suatu masalah, baru kita salahkan Tuhan. Baru kita bilang kalau Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak ada di saat kita butuh. Namun kita tidak sadari bahwa sebenarnya kita itu yang melupakan Tuhan, bukan Tuhan yang melupakan kita. Saudara-saudara, keadaan Samuel yang sudah tua dan anak-anaknya yang tidak saleh dimanfaatkan sebagai momentum untuk meminta raja. Sungguh sangat pintar, namun Tuhan tahu apa yang ada dalam hati mereka. Meskipun demikian, Tuhan tetap mengabulkan permintaan mereka. Mengapa? Karena Ia mengasihi umat-Nya. Kita dapat belajar dari maksud Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel. Kadang banyak hal-hal yang kita minta dari Tuhan, kita sudah bawa dalam doa, namun kadang jawaban Tuhan itu terlambat. Bukan karena Tuhan itu tidak mau menjawab setiap doa-doa yang kita minta. Namun Tuhan itu menunggu kesiapan hati kita untuk menerima
jawaban-jawaban dari apa yang kita minta. Karena Tuhan tahu mana yang kita butuhkan, mana yang terbaik buat kita. Bukan berarti Tuhan itu tidak tidak mau menjawab doa kita, tapi Tuhan lebih memprioritaskan apa yang saat ini kita butuhkan. Kita juga dapat menolak Tuhan dengan tidak mau mendengarkan firman-Nya. Penolakan terhadap Tuhan bisa berwujud memilih untuk melakukan apa yang jelas-jelas kita ketahui itu tidak berkenan di hati Tuhan. Seperti kita sudah tahu bahwa itu adalah hal-hal yang melenceng dari firman Tuhan, namun kita tetap melakukan, walaupun kita tahu itu adalah dosa. Itu adalah salah satu bentuk kita menolak kehadiran Tuhan. Penolakan terhadap Tuhan juga bisa berwujud penolakan pelayanan, seperti hamba Tuhan yang diutus untuk melayani. Contohnya kayak di gereja-gereja kita biasa kebanyakan ya, ada hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk melayani di gereja kita. Cuman karena kita tidak suka sama orang itu, kita tidak suka sama hamba Tuhan itu, maka kita mencari cara bagaimana biar orang ini tuh tidak betah sama kita. Seperti itu. Sama juga kita bisa ambil contoh dengan kejadian yang baru-baru yang sempat viral di sosmed, di mana kita tahu yang penolakan pembangunan gedung gereja di kota Cilegon itu, kita tahu bersama bahwa sampai ke pemerintahnya itu ikut tanda tangani petisi-petisi yang ada, menolak kalau di Cilegon itu tidak boleh membangun gereja. Itu adalah salah satu hal juga bahwa mereka itu menolak kehadiran Tuhan. Kita juga dapat menolak Tuhan dengan tidak mempercayai Dia, seperti dengan meragukan Tuhan. Banyak hal-hal kadang yang terjadi dalam hidup kita, kadang kita itu ragu sama Tuhan. Kadang kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, kita tidak yakin ini bisa tidak kita lakukan. Tapi sebenarnya kan Tuhan itu bilang, selagi kamu berserah itu pasti apapun yang kamu lakukan itu akan berhasil. Namun kadang kita sering meragukan kekuatan Tuhan. Walaupun sebenarnya perbuatan Tuhan itu telah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita kadang sudah sering merasakan, sering mengalami kasih sayang Tuhan terhadap kita, namun kadang kita lupa. Karena banyak hal yang membuat kita itu sering lupa ya. Salah satunya dengan kita terlalu terlena dengan kehidupan duniawi. Kita bisa ambil contoh dalam satu contoh Alkitab yang terdapat dalam Roma 1 ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan. Roma 1 ayatnya 18 sampai 23. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenarannya dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Sangat jelas tertulis dalam Roma 1 ayat 18 hingga yang ke-23 bahwa mereka seolah-olah membuat diri mereka itu penuh dengan hikmat. Namun mereka itu bisa disebut saja bodoh karena kenapa? Karena mereka tidak memuliakan Tuhan dan mereka tidak bersyukur memiliki Tuhan.
Oleh karena itu, saudara-saudara, pertanyaan saya pada malam hari ini, apakah kita semua pernah menolak Tuhan? Jika iya, mari kita bertobat, kita kembali kepada firman yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dan berdoa kebenaran sampai selamanya. Kita pujian, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Allah yang sanggup mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana atas kasih penyertaan-Mu pada saat ini kami telah melaksanakan sermon, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Bapa, buat setiap rencana-rencana kami yang sudah kami bicarakan di sermon tadi, biarnya Engkau yang akan memberkati setiap kebutuhan Bapa, setiap rencana-rencana, biar Engkau yang akan memberkatinya. Engkau memberkati kami semua majelis yang akan bertugas pada hari Minggu nanti, biar Engkau yang akan memberikan kami kesehatan, kekuatan Bapa, agar kami dapat menjalankan tugas pelayanan kami di hari Minggu nanti dengan baik. Biarlah Engkau yang akan selalu bersama-sama dengan kami. Begitu juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pribadi kami satu persatu. Biarlah Engkau yang akan bersama-sama dengan kami, memberikan jalan keluar saat kami menghadapi masalah. Biarlah Engkau yang tetap bersama-sama dengan kami Bapa di setiap proses kehidupan kami. Pada malam hari ini juga Tuhan, kami akan beristirahat. Biarlah Engkau yang akan memberkati kami di sepanjang malam yang akan kami lalui, agar besok pagi Tuhan kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang ada dekat kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Biarlah juga Tuhan yang mau memberkati seluruh kehidupan kami Bapa. Semuanya kami hanya mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.